Kalau anak-anak bisa trauma akibat menonton tayangan yang negatif, maka semestinya anak-anak juga bisa lebih cerdas dengan menonton tayangan-tayangan positif. Yang positif ya, karena anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Ya. Bagaimana rasanya dibully orang di media sosial, Kak? Dicaci maki, disumpah serapah, dihina. Tidur bisa nyenyak atau sudah mulai susah tidur? Sangat nyenyak, Nyenyak. karena selalu saya penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih, mungkin diingatkan, dikoreksi, dan itu semua tentu demi kepentingan untuk saya sendiri juga. Sedap. Ini perkataan semacam ini mengingatkan saya pada Bung Karno bilang, itu hanya riak di tengah samudra. Kan Bung Karno pernah bilang seperti itu. Jadi walaupun pasca kedatangan Kak Seto ke Petamburan, kemudian banjir berbagai macam komentar di media sosial, tapi ternyata ritme hidup Kak Seto, ketenangan hidup Kak Seto sama sekali tidak terganggu ya. Ya itu tadi, saya hanya berpikir positif, semua tentu maksudnya baik. Tapi terus terang loh Kak, saya menerima amat sangat banyak sekali WhatsApp tentang kedatangan Kak Seto ke Petamburan itu. Tapi Kak Seto boleh percaya boleh tidak, 99% justru komentarnya positif. Oh ya? Misalnya ya, Ibu Eli Risman, tokoh psikologi senior ya, mungkin satu angkatan dengan Kak Seto ya. Beliau lebih senior dari Bahkan saya. lebih senior. Ibu Eli Risman komentarnya positif. Kemudian ada Mbak Dewi Harun, kakak angkatan Kak Seto, tapi beliau senior saya. Mbak Dewi Harun pun menilai Kak Seto inilah contoh yang semestinya diteladani. Bahwa tidak guncang oleh berbagai macam polemik politik, Kak Seto jalan lurus demi perlindungan anak. Nah, kita kilas sejenak ya Kak. Jadi beberapa hari yang lalu kan Kak Seto ke Petamburan, betul? Ya, betul. Ke kediaman Habib Rizik Sihab. Kak Seto bertemu beliau? Tidak. Jadi Kak Seto ke sana ketemu siapa sebetulnya? Ya, saya hanya ingin bertemu dengan anak-anak. Ya, artinya anak-anak beliau, cucunya. Jadi ya memang saya dunianya adalah dunia anak, dan di dalam amanat dari konvensi hak anak bahwa untuk membantu anak, memberikan perhatian pada anak, non-diskriminasi. Jangan ada diskriminasi, wah ini lebih penting, atau oh jangan, kenapa ini anak pencuri, ini anak teroris atau apa. Selain ketemu dengan anak-anak dan cucu-cucu Habib Rizik, ada berapa anak itu Kak? Ya, sekitar 10-12 anak, dan ada juga 2 bayi juga yang kembar. Ya. Jadi ya saya hanya ingin melihat, karena saat itu kan mendengar ada suatu peristiwa anak berada dalam situasi yang penuh dengan keguncangan dan sebagainya. Saya tidak melihat siapa anak siapa dan sebagainya. Apa kalau saya datang resikonya nanti dihujat atau apa? Ya, karena saya dulu sudah 50 tahun saya mengabdi pada anak-anak Indonesia. Saya juga ya datang dari korban bencana alam, korban perceraian, korban kekerasan, penelantaran, bullying, mungkin juga dia sudah korban terorisme ya pada peristiwa bom di Bali dan sebagainya. Selain ketemu dengan anak-anak dan cucu-cucu Habib Rizik, Kak Seto bertemu dengan keluarga dari 6 orang yang meninggal dunia itu? Tidak. Jadi memang ke sana tak lain tak bukan hanya untuk bertemu dengan anak-anak? Ya, anak-anak yang saya dengar ikut di dalam situasi kendaraan yang penuh dengan keguncangan. Jadi saya memang tidak harus melihat ini sebenarnya anak siapa, kenapa di sana dan sebagainya, bukan itu. Tapi kenapa Kak? Kenapa harus sampai Kak Seto datang ke Petamburan? Tanda petik apa yang luar biasa, apa yang istimewa pada anak-anak itu sampai kemudian Kak Seto putuskan, oke, saya harus ke sana? Ya, pertama itu ide spontan, karena kebetulan pas ada waktu untuk itu dan saya berada tidak jauh dari tempat itu. Kemudian ya sudah, coba sekalian, siapa tahu diizinkan masuk.
Baik. Ya, mungkin saya juga tidak pernah masuk ke daerah itu, yang saya dengar wah awas itu apa seram ya dengan sebagainya, siapa tahu ditolak ya. Saya maksudnya hanya mau melihat anak-anak yang konon berada di dalam keadaan yang penuh dengan apa keguncangan situasi saat itu ya. Beberapa hari sebelum Kak Seto ke Petamburan, saya membaca rilis dari Front Pembela Islam dari FPI. Saya masih ingat betul dalam rilis tersebut pada poin kelima, FPI meminta adanya perhatian atau atensi atau kepedulian, kurang lebih ya kalimatnya seperti itu. Persisnya saya lupa. Tapi intinya adalah FPI meminta perhatian dari sejumlah lembaga negara. Ada disebut di situ Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga Komnas Anak. Kalau Kak Seto dari mana sebetulnya? Iya, mungkin kalau itu kaitannya dengan lembaga negara, mungkin yang dimaksud adalah KPAI. Oh, Komnas Anak itu yang dimaksud sebetulnya adalah seharusnya adalah KPAI. Iya, karena kan Komnas HAM lembaga negara, Komnas Perempuan lembaga negara. Setara jadi KPAI lembaga negara. Iya, begitu. Nah, Kak Seto representasi. Saya juga memang tidak melihat adanya unsur dari KPAI yang khusus perlindungan anak datang ke sana. Nah, saya sekali lagi bahwa saya membantu anak, memberikan perhatian pada adalah tidak melihat latar belakang itu. Apakah nanti akan diputarbalikkan, akan dijadikan apa konsumsi politik dan sebagainya, saya tidak mau melihat itu. Tapi ya setiap anak ya, dan itu pun juga misalnya dikaitkan dengan beberapa teman misalnya juga menanyakan kenapa tidak ke Sigi misalnya. Ya, itu salah satu rencana yang memang kita juga rencanakan sambil melihat situasi. Situasi pandemi, situasi keamanan, transportasi dan sebagainya. Jadi yang paling dekat, yang paling saat itu sempat, nah itu yang saya lakukan. Sehingga kalau kemudian ya muncul dugaan-dugaan dan sebagainya, ya sudah silakanlah kalau itu ada anggapan demikian. Tapi saya mohon izin berada terus di dunia, di jalan yang lurus untuk kepentingan terbaik anak-anak Indonesia. Tentang dugaan-dugaan itu nanti saya akan singgung ke sana, Kak. Tapi saya terus terang masih penasaran tentang Petamburan itu sendiri. Iya. Setelah Kak Seto ke sana, apa yang Kak Seto lihat atau barangkali situasinya mirip dengan apa Kak Seto? Kalau seingat saya kan pernah juga datang ke tempat-tempat lain yang identik dengan situasi kekerasan ya Kak ya? Ya. Kalau dalam hubungan ini misalnya tahun 2018 kalau tidak salah di Polrestabes Surabaya misalnya itu kan ada bom bunuh diri. Nah itu ada ayah ibu yang bunuh diri bersama dengan putrinya. Nah saat itu kalau nggak salah AS ya namanya, saya ingat saya. Nama orang tuanya? Bukan anaknya nama itu. Anak itu. Ya. Nah waktu itu ledakan terjadi, orang tuanya meninggal, tapi anak selamat. Anak selamat. Gitu, merangkak kan dibebaskan juga kemudian diselamatkan oleh polisi. Ya. Nah, itu pun saya juga datang. Jadi Kak Seto dalam situasi aksi teror di Polrestabes Surabaya, Kak Seto hadir di sana. Iya, dan saya juga datang, saya juga kemudian ya memberikan ikut terlibat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu juga untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ya, saya juga mewawancarai, memberikan treatment psikologis dan sebagainya. Jadi bahwa kemudian ada juga kenapa itu kan anak teroris? Ya, karena saya ingat bahwa amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, amanat dari Konvensi Anak yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia ini memang mewajibkan semua peduli pada perlindungan anak tanpa diskriminasi dan tidak menstigma. Awas, ini anak teroris, jangan dibantu dan sebagainya. Jadi ke arah sana sebetulnya. Kasus Petamburan, Kak Seto datang, kemudian Surabaya datang, ada lagi nggak? Beberapa di Klaten misalnya, itu juga ada kasus, siapa namanya? Terduga teroris itu ya? Sriono, yang anak melihat orang tuanya ditembak di depannya. Anak Sriono? Ya, nah. Waktu itu juga pas kesempatan saya ke Jogja, saya usahakan untuk mampir untuk melihat bagaimana kondisi anak ini. Jadi sekali lagi saya ingin ya mengabdikan diri pada dunia anak-anak tanpa harus ditarik ke kiri ke kanan dan sebagainya. Begitu. Yang saya ingat betul adalah belum lama ini, jadi dalam aksi demonstrasi besar-besaran penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
sekian ratus anak kan ya Kak diamankan oleh pihak polisi, dan Kak Seto juga hadir tuh. Iya, ya bahkan dari Polda Metro juga mengundang saya untuk ikut memberikan perhatian pada anak-anak yang terjaring dalam pengamanan itu, kalau belum dijemput orang tuanya dan sebagainya. Jadi ya sekali lagi saya benar-benar hanya melihat anak, dan definisi anak adalah 18 tahun ke bawah yang itu perlu mendapatkan perlindungan, kadang-kadang perlindungan khusus. Itu juga menyangkut anak-anak korban terorisme, baik itu korban orang tua yang jadi korban atau pelaku terorisme itu sendiri. Ada satu lagi sebetulnya Kak, kata kuncinya pasca Pilpres 2019. Apa ayo isunya? Apa ini? Sekian ratus kakek umur 70 tahun sudah. Jadi tidak terpaut jauh dari perhelatan Pilpres itu, ada lagi-lagi aksi massa besar di Jakarta, dan kemudian sekian banyak anak dikabarkan meninggal dunia. Ya, betul. Apa yang Kak Seto lakukan? Ya, saya juga ikut memohon kepada negara, kepada kepolisian, bahkan menagih juga kepada Bapak Kapolri waktu itu dalam tulisan-tulisan saya. Nah, tulisan di media ini saya bukukan ini sebagai catatan 50 tahun pengabdian saya di dunia anak-anak ya. Itu juga saya harapkan ada perhatian pada anak-anak korban tadi, penjelasannya dan sebagainya, sehingga itu tetaplah anak-anak Indonesia. Dan nasionalismenya, filsafatnya supaya tetap pada Pancasila itu kalau mereka juga mendapatkan perhatian. Dan saya tahu kalau anak-anak itu maaf terlanjur meninggal dunia, kita mau bilang apa kan ya. Tapi yang amat sangat memperhatikan saya adalah dalam situasi kekerasan anak-anak itu masih hidup. Dari pengalaman Kak Seto yang sedemikian banyak menangani anak-anak yang berada dalam situasi kekerasan, apa yang Kak Seto bisa katakan terkait anak-anak itu? Anak-anak dalam situasi kekerasan, kondisi psikologis mereka seperti apa itu sebetulnya? Ya, setiap semua korban kekerasan tentu mengalami keguncangan jiwa, tidak percaya diri akhirnya, bahkan bisa kemudian melahirkan berbagai perilaku-perilaku negatif, agresi, kemudian ya bisa melakukan berbagai tindakan-tindakan yang lebih berbahaya, misalnya ya menjadi bibit-bibit pelaku terorisme, kekerasan, baik terhadap anak-anak sendiri, mungkin terhadap lingkungan dan sebagainya. Begitu. Tapi kan setiap anak sesungguhnya punya kekhasan Kak ya. Anak kembar sekalipun seperti Kak Seto dan Kak Kresno mungkin selera makannya beda-beda kan. Ya. Nah demikian pula dalam situasi kekerasan, bukankah setiap anak dengan kekhasan mereka juga akan menghadapi situasi secara berbeda Kak? Iya, setiap anak memang mempunyai daya resiliensi ya, daya lenting. Mungkin kemampuan untuk bisa adaptasi di tempat tugas, di tempat yang baru dan sebagainya. Nah ini yang mungkin juga harus tumbuh kembangkan, dibina dengan cara-cara yang memberikan lingkungan yang kondusif, yang penuh kasih sayang, sehingga mereka tidak terus mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan di masa depan. Ada yang mengalami atau anak yang berada dalam situasi kekerasan, apakah saat itu juga akan kita lihat gejala-gejala dia mengalami ketakutan, kemudian segala macam itu? Ya, mungkin ada sesuatu yang bukan ada agak semacam keterlambatan begitu, bahwa itu muncul belakangan pada saat nanti ada gitu. Ya sesuatu yang tertunda. Jadi pada saat nanti ada faktor pemicunya, baru muncul begitu. Jadi tidak setiap anak yang mengalami kekerasan maka saat itu juga akan langsung memperlihatkan adanya guncangan secara psikologis, tidak selalu begitu, tapi bisa butuh waktu sesuatu yang tertunda. Ya, betul. Tapi yang jelas harus berada dalam situasi kekerasan, harus mengalami langsung kekerasan itu. Maksudnya dalam situasi kekerasan itu mohon setelah itu bisa secepatnya mendapatkan suatu ibaratnya semacam treatment psikologis. Artinya terapi, suatu lingkungan yang lebih kondusif, yang menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya, menghapus bekas-bekas atau jejak-jejak pengalaman negatif tadi supaya tidak menjadi peniru atau pelaku yang sama pada masa-masa yang akan datang. Iya, mungkin juga ada istilah dalam psikologi vicarious trauma ya. Jadi bukan mengalami sendiri, tetapi mungkin melihat
Ya, melihat peristiwa pada saat itu mungkin dia hanya melihat pengalaman-pengalaman yang penuh kekerasan, itu juga bisa membekas dan bisa melahirkan juga perilaku kekerasan di masa yang akan datang. Ini sangat penting. Jadi anak yang tanda petik sebatas menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar hebat pun bisa mengalami keguncangan jiwa ya. Iya, iya. Nah, ya mungkin itu contoh yang bagus ya. Saya sering menghimbau kepada para orang tua dalam kesempatan seminar atau webinar saat ini, ya jadilah orang tua yang juga rukun. Istilahnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, penuh senyuman, kalau ada apa-apa segera dipecahkan bersama berdua. Ya, ibaratnya kalau ada sidang umum MPR, kalau ada rapat keluarga, nah ada perbedaan pendapat, ada sidang kabinet terbatas, ibaratnya semacam itu. Nah, ini juga terjadi pada peristiwa-peristiwa kekerasan yang tadi menyangkut pengalaman-pengalaman dalam suatu peristiwa teror dan sebagainya. Jadi mungkin dalam hal ini anak yang terlibat dalam situasi tadi mungkin tidak mengalami, tapi melihat orang tuanya mendapat kekerasan, itu juga akan bisa menimbulkan suatu perasaan yang entah itu sakit, entah itu dendam, entah itu marah. Tapi itu menggumpal dan suatu saat akan meledak menjadi perilaku orang itu sendiri. Itu yang harus kita jaga. Di luar rumah saya jadi prihatin begini Kak. Kalau tayangan-tayangan live itu, tayangan-tayangan langsung di TKP, penangkapan, pembersihan terhadap pelaku kekerasan, kemudian anak-anak kita bisa menyaksikan di layar kaca adegan penggunaan bom, penggunaan senjata tajam, penggunaan senjata api. Walaupun itu tayangan yang traumatis di layar kaca, anak-anak jauh dari TKP, tapi kalau mengacu pada paparan Kak Seto barusan, anak-anak yang menjadi pemirsa pun bisa mengalami trauma berarti ya? Iya, iya. Ya mungkin itulah salah satu yang kita juga himbau agar televisi tidak menayangkan secara vulgar peristiwa-peristiwa itu. Jadi pengalaman traumatik itu vicarious trauma tadi bisa juga memicu suatu perilaku kekerasan yang terpendam pada setiap anak yang kemudian suatu saat bisa meledak juga. Paling tidak dalam obrolan ini Kak Seto sudah 2 atau 3 kali mengatakan anak-anak jangan didiskriminasi. Ya. Tapi sebagian pesan atau sebagian komentar yang saya baca justru menganggap Kak Seto diskriminatif. Misalnya begini, dalam kasus Petamburan, anak-anak di Petamburan, Kak Seto datang, kelihatan kok datang ke sana. Tapi di peristiwa-peristiwa kekerasan lain, Kak Seto tidak hadir kok ke sana. Nah, itu kan diskriminatif, Kak? Iya, itulah. Mohon informasi ini jangan hanya melalui media sosial, hanya melalui handphone. Wah, ini berita ini langsung ditanggapi dan sebagainya. Mohon maaf ya, karena saya juga hadir yang mungkin tidak terekspos. Itu pun pada saat ke sana, itu pun saya juga ingin tidak ada media. Nah, tetapi memang saya tidak menyadari kalau di tuan rumah ada media yang diabadikan dan kemudian diekspos keluar. Kehadiran Kak Seto selalu terendus media. Artinya bukan media luar ya, media dalam. Nah, kunjungan-kunjungan saya ke berbagai tempat ya, itu juga sering tidak untuk diekspos oleh media. Juga kehadiran saya bukan hanya secara fisik. Bukan hanya secara fisik. Ya, secara batin, secara psikologis, secara mungkin mental. Ya, bagaimana kemudian saya sering membuat tulisan-tulisan, artikel-artikel. Ya, nah ini kemarin ada berapa ratus artikel saya bukukan dalam buku ini yang berjudul Catatan 50 Tahun Pengabdian Saya. Contohnya Kak, ayo kita buka daftar isi. Misalnya, bukti bahwa Kak Seto hadir secara keilmuan nih. Kak Seto kan sebentar lagi jadi guru besar Kak ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, paling tidak Kak Seto tunjukkan ke saya mana artikel yang menunjukkan Kak Seto hadir lah secara keilmuan. Jadi semestinya orang-orang tahu sikap Kak Seto, perspektif kecendekiawanan Kak Seto. Ya, misalnya ini saya menulis bagaimana nasib anak teroris. Ya, nasib anak teroris itu juga saya perhatikan. Ini salah satunya. Anak teroris kok dipikirkan ya, gitu. Makanya. Jadi tentu dalam arti tadi ya, mereka kan sering mendapatkan suatu brainwashing, bagaimana cuci otak supaya nanti kamu juga begini-begini. Nah, itu yang justru jangan sampai dilupakan juga. Ya, kita arahkan kembali dengan falsafah Pancasila supaya senang akan
kebinekaan, senang akan bangga akan NKRI dan sebagainya. Nah itu siapa lagi kalau bukan kita yang masuk ke dunia mereka? Memang harus, kita harus memikirkan anak-anak, ya sebutlah anak-anak pelaku teror itu harus ya. Ya, itulah amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, bahwa non-diskriminasi. Bahwa semua ini kan anak ini juga korban dari ayah dan ibunya. Nah, dalam hal ini kita luruskan, siapa lagi? Apa kita biarkan mereka kemudian menyimpan suatu dendam dan kemudian akan menjadi pelaku-pelaku teror berikutnya, begitu. Nah, ini yang justru kita ibaratnya kita rangkul, kita tentu termasuk negara ya. Dalam hal ini saya ingat sekali juga mereka kemudian diselamatkan atau dibawa oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak waktu itu, kalau tidak salah zaman itu masih Ibu Yohana ya kalau tidak salah. Ya. Nah, itu juga dalam rangka itu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mungkin orang sebenarnya tidak tahu, wah kenapa ini, kenapa ngurus ini, kenapa anak-anak yang terlantar, anak jalanan tidak misalnya. Kemudian juga ini saya kira juga ini penting juga anak-anak yang kemudian dengan pakaian seperti mau perang dan mau caci maki presiden dan sebagainya. Nah, ini pun juga saya masuk ke dunia itu dengan cara-cara misalnya memberikan seminar, memberikan pelatihan kepada baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri. Bagaimana tadi kalau sekarang ini ibaratnya karakter pelajar Pancasila misalnya, bagaimana mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga kebinekaan global, gotong royong, saling bekerja sama, itu yang kita masukkan juga kepada mereka, begitu. Ini ada poin yang rawan. Tadi Kak Seto sebut anak-anak teroris itu disebut sebagai anak korban teroris. Kok anak korban loh Kak? Ya, sebenarnya ya anak korban jaringan terorisme itu justru di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ini, pasalnya 69B itu sebagai kategori anak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus oleh negara, oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lembaga-lembaga negara yang ada, termasuk KPAI dan sebagainya. Jadi ini wajib. Wajib. Ya. Jadi dalam hal ini bahwa bukan hanya pemerintah ya, tapi juga masyarakat juga perlu ikut terlibat di dalam hal ini. Karena kalau tidak, ya bagaimana nasib anak-anak ini dalam arti supaya tidak melanjutkan berbagai perilaku yang menyimpang dari orang tuanya tadi. Jadi misalnya begini, ada ini ayah ibu melakukan aksi bom bunuh diri bersama anak. Anaknya ini disebut sebagai anak korban jaringan terorisme. Iya. Walaupun misalnya dibawa ransel bom segala macam, tapi dia anak korban jaringan terorisme. Betul. Jadi jangan disebut ini teroris. Anaknya bukan teroris. Terorisnya ayah dan ibunya. Tapi anak ini justru korban jaringan terorisme. Dan itu yang justru amanat Undang-Undang Perlindungan Anak untuk juga kita selamatkan. Untuk kita lindungi dalam arti supaya ada pembinaan pembersihan kembali brainwashing yang dilakukan oleh orang tuanya, diluruskan kembali. Jadi kalau misalnya Kak Seto, saya bayangkan kalau Kak Seto datang ke kelompok kekerasan sekalipun, jangan dianggap wah Kak Seto sekarang berubah tabiat jadi orang garis keras gitu ya. Ya betul. Nah itulah ya mudah-mudahan sementara teman yang saya tahu sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada kesalahpahaman, kurang informasi dan sebagainya, saya kira perlu juga memahami bahwa saya betul-betul untuk kepentingan anak dan juga untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan NKRI. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai ada diskriminasi, tapi jangan ada radikalisme dan sebagainya. Itu justru pentingnya kita masuk ke dunia anak-anak yang korban jaringan terorisme ini. Alhasil mereka-mereka yang katakanlah sinis dengan kedatangan Kak Seto ke Petamburan atau ke Surabaya atau ke Klaten, mereka-mereka yang sinis ini justru perlu hati-hati saya pikir. Jangan sampai justru sadar tidak sadar mereka lah yang ternyata punya pola pikir yang diskriminatif terhadap anak-anak. Ya, mudah-mudahan harapan saya demikian.
Sehingga ya saya juga ingin bertemu, ingin berdiskusi dengan beliau-beliau yang mungkin maksudnya baik, ya, menyampaikan kritik walaupun dengan keras, tapi saya menyampaikan terima kasih untuk hal ini. Dan yang penting itu, ayolah kita tetap bersatu, kita bersinergi, jangan sampai kita yang sebetulnya punya visi yang sama untuk kejayaan bangsa, tapi karena salah paham dan saling berkonflik, bergontok-gontokan, nah itu mohon jangan sampai terjadi. Kembali ke buku Kak Seto. Oke. Catatan 50 tahun pengabdian Kak Seto. Bisa dibuka daftar isi lagi, Kak? Iya. Saya ingin tahu nih, betul-betul tidak nih Kak Seto hadir itu, hadir secara keilmuan, hadir secara batin dari Kak Seto dalam isu-isu besar, termasuk isu-isu yang ya sebutlah very periculoso, isu-isu yang nyerempet bahaya, isu-isu politik, isu-isu ideologi, itu kan rawan tuh Kak, pro kontra. Ada tidak tulisan-tulisan semacam itu Kak? Ya, kalau memang masalah politik, memang saya juga menganjurkan agar anak-anak jangan dijauhkan dengan politik. Tetapi politik dalam bahasa anak. Ya, politik dalam bahasa anak itu apa sih? Ya politik bahwa misalnya adanya persatuan. Ya anak-anak juga bersatu, menghargai kebinekaan. Ya saling menghargai, tidak merasa menang sendiri, ini lebih hebat dan sebagainya. Tapi dalam undang-undang kan ada Kak, kurang lebih dilarang menggunakan anak-anak untuk kepentingan politik. Yang dilarang adalah menyalahgunakan anak dalam kepentingan politik. Politik praktis ya. Okay. Politik praktis. Jadi misalnya demo, nah anak-anak ikut demo. Ini juga banyak misalnya dengan gaya-gaya dengan pakaian khusus, teriak-teriak dan itu juga tidak dibenarkan. Pendidikan politik dalam bahasa anak, misalnya ya saya membuat contoh ya sederhana jadi. Lagu tentang sayangi teman. Ini Kak Seto mau nyanyi nih. Ya. Jadi ibaratnya untuk mengenalkan anak pada Pancasila, bukan sekedar Pancasila satu, bukan sekedar itu. Bagaimana mengenalkan persatuan Indonesia ini ya. Nah, itu dengan cara ya kita saling senang persahabatan, saling bergandeng tangan. Untuk anak TK saya bikin lagu sederhana, misalnya aku sayang semua teman-teman, tidak boleh sombong. Aku sayang semua teman-teman, selalu gotong royong. Ayo kawan-kawan, bergandeng tangan. Ayo kawan-kawan, bermain dengan senang. Itu gitu kan? Itu cerminan sila ke-3. Ya. Jadi dengan cara demikian, maka anak dilatih dari awal menghargai persatuan, menghargai kebinekaan. Tidak boleh, wah kamu lebih jelek, kamu lebih ajaran kamu tidak benar. Tidak, itu dari kecil begitu. Nah itu adalah pendidikan politik pada bahasa anak. Lalu agak besar sedikit memilih ketua kelas. Nah sekarang coba misalnya menulis ini pilih siapa. Ini pendidikan demokrasi sejak kecil. Tapi kan kalau lagu ya relatif hanya bisa dinikmati, hanya bisa diresapi oleh anak-anak kecil, Kak. Nah untuk orang-orang dewasa, apa yang mereka bisa saya tulis di sini juga. Misalnya di sini saya tulis tentang setelah pesta demokrasi usai. Setelah pilpres segala macam. Saya ingat kembali, ayolah kita bersatu lagi. Sudah terpilih siapa presidennya, sudah ada kabinet, ayo saling bersatu lagi. Kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Kalau anak-anak bisa trauma akibat menonton tayangan yang negatif, maka semestinya anak-anak juga bisa lebih cerdas dengan menonton tayangan-tayangan positif. Yang positif ya, karena anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Ya. Saya tulis juga tahun politik anak-anak jangan dilupakan. Tahun politik di mana ada pilpres, nah ini juga pilkada. Anak-anak jangan dilupakan. Jangan dilupakan adalah jangan diseret ke sana kemari. Biarkanlah dia belajar politik dalam bahasa anak. Belajar politik ya? Justru Kak Seto mendorong anak-anak, ayo belajar politik gitu ya? Ya, saya juga tulis, mungkin belum ada di sini, tapi di salah satu media, mungkin ada contohnya ya, saya bisa melihat. Misalnya. Oh ya ini dia Kak. Ya, coba. Nah ini saya tulis, memunculkan Soekarno muda di setiap sekolah. Jadi bagaimana Bung Karno dulu, beliau juga belajar politik dari Bapak
HOS Cokro Aminoto. Bagaimana beliau misalnya Bapak Cokro Aminoto berpidato berpanjang misalnya mengajarkan mengenai persatuan, kemerdekaan dan sebagainya. Bung Karno melihat bagaimana gayanya, bagaimana semangatnya, bagaimana mengajak rakyat untuk selalu bergandeng tangan. Itu tidak sama karena itu bukan menyalahgunakan. Iya, bukan menyalahgunakan gitu. Jadi inilah kehadiran saya juga untuk ke berbagai tempat yang mungkin terjadinya ada tadi radikalisme, suatu hal yang membujuk anak-anak tidak mencintai merah putih dan sebagainya. Jadi ini kan sering loh, kok ini Kak Seto kemana? Ini Kak Seto kemana? Saya hadir, tapi dengan tulisan-tulisan, dengan ajakan-ajakan, dengan seminar-seminar, dan sekarang webinar itu juga bagaimana kita menyadarkan para guru dan orang tua untuk kembali menata cara pikir anak-anak. Gantian deh saya yang nyinyir. Mereka-mereka yang mengomentari Kak Seto secara negatif itu boleh jadi karena uangnya habis hanya untuk beli paket data. Lalu paket datanya dipakai untuk baca berita-berita singkat di medsos, baca hoax, baca komentar-komentar pendengung yang tak karu-karuan. Jadi pesan saya ini kalau punya uang beli buku. Boleh saya lihat Kak Seto? Kalau punya uang beli buku. Jadi sekian banyak perspektif Kak Seto tentang politik, tentang keberpihakan sepenuh hati pada perlindungan anak bisa ketahuan. Jadi jangan mengandalkan berita-berita yang tak jelas, pelintiran sana, pelintiran sini. Ya, beli uang untuk beli buku. Tapi saya tetap berterima kasih kepada beliau semua yang intinya maksudnya mungkin baik, tetapi ya tadi kurang informasi dan saya suatu saat ingin juga bertemu beliau, mungkin berdiskusi melalui media, sehingga semua bisa diluruskan kembali. Baguslah Kak kalau misalnya ada gitu, mereka-mereka yang barangkali nih masih menaruh prasangka negatif ke Kak Seto, datang ke sini, diajak keliling ruangan. Kenapa? Karena di seantero tembok rumah Kak Seto ini isinya adalah tulisan-tulisan Kak Seto kan? Iya, saya pajang. Bukti bahwa Kak Seto hadir dalam berbagai macam isu perlindungan anak. Termasuk isu-isu yang paling sensitif sekalipun. Mumpung kita sedang bicara politik, Kak Seto tidak mau jadi menteri. Kenapa? Kenapa saya tanya itu? Karena begini Kak, ini salah satu komentar tengil yang saya baca nih. Ini Kak Seto lagi cari muka nih. Kayaknya Kak Seto datang ke Petamburan mau mengincar kursi menteri nih. Kursi menterinya lagi kosong, lalu Kak Seto bermanuver supaya diperhatikan oleh Presiden Jokowi ya, Kak Seto jadi menteri. Saya tidak berbakat jadi menteri karena mungkin beberapa kali sudah mendapatkan tawaran itu. Saya mohon menyatakan. Beberapa kali mendapat tawaran? Ya itu nggak usah terlalu di ini kan. Artinya bakat saya adalah sebagai ini amanat dari Pak Kasur, guru besar saya di bidang perlindungan anak dan pendidikan anak. Beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu. Tolong lanjutkan terus perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Termasuk dengan menjadi menteri? Tidak. Hanya khusus tetap di dunia anak-anak. Jadi ya mohon izin bakat saya atau kemampuan saya adalah tukang ngomong anak-anak saja, anak-anak Indonesia. Biarkanlah saya terus berada di dunia ini dan biarkanlah saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana di hati setiap anak Indonesia. Itu yang saya inginkan. Ya, itu tapi saja. hari baik, bulan baik, bolehlah cerita. Emang Kak Seto pernah ditawari kursi menteri apa saja? Bolehlah sedikit. Nggak usah sebut kapan, tapi mungkin jabatan menteri apa yang pernah ditawarkan ke Kak Seto? Ya ada pernah untuk Menteri Pemuda. Menteri Pemuda. Pernah juga untuk Menteri Pendidikan. Apa dasarnya kok Kak Seto ditunjuk jadi Menteri Pemuda? Ini gurunya anak-anak kok malah jadi Menteri Pemuda? Ya mungkin saya dulu pernah menjadi aktif di Kirab Remaja Nasional ya. Jadi ya, tapi biarlah itu masa lalu saja. Yang penting sekarang saya akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan perlindungan anak dan juga pendidikan anak. Ayo kita bergandeng tangan
dengan penuh senyum persatuan, dan semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Kita meredam berbagai perbedaan-perbedaan, semua adalah untuk Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Menjadi tukang ngomong anak itu kan bekerjanya di bawah, Kak. Saya pikir untuk level Kak Seto sudah sepatutnya juga bicara tentang bagaimana merumuskan kebijakan, menentukan arah kanan kirinya kehidupan bernegara. Masuk parpol, Kak. Ya, itu pun juga. Toh saya yakin kalau Kak Seto masuk parpol tidak akan pernah ditangkap KPK, saya yakin. Itu pun juga pernah juga beberapa kali ditawari, tapi ya sekali lagi saya biarlah tetap berada di bawah bersama anak-anak. Bolehlah cerita parpol apa itu, jangan. Nggak usah. Iya, masalah-masalah itu sangat sensitif, dan sekali lagi saya lebih nyaman, lebih bahagia tetap bersama dengan anak-anak Indonesia. Sudah 50 tahun, ya bahkan saya sudah memutuskan tekad sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil saya. Saya ingin seperti guru besar saya, Bapak Suryono, atau Pak Kasur dan Ibu Kasur, untuk tetap konsisten berada di dunia anak-anak. Jadi menteri tolak, masuk parpol tolak, pilih jadi tukang ngomong anak, jadi badut gitu kayak, jadi badut gitu, membuat anak-anak gembira, luar biasa loh Kak, serius Kak. Tapi kalau bukan menteri deh, misalnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Tertarik tidak, Kak? Ya, saya kok sementara ini tidak terlalu tertarik dalam situasi yang mungkin harus bahkan menjauhkan saya dari dunia anak-anak. Dengan demikian, saya dengan keadaan seperti sekarang, setiap kali saya sering menerima telepon, saya diminta datang, saya diminta menelpon, diminta ini. Ya, ada anak yang mungkin diperkosa oleh ayah tirinya, ada anak yang mendapatkan kekerasan, dia mengadu langsung ke saya. Nah, buat saya itu keindahan dalam hidup saya. Ini yang namanya politik, tapi politik adiluhung. Bukan politik politik partisan, politik masuk dalam kubu A, kubu B, kubu C, tapi politik yang sungguh-sungguh bicara tentang bagaimana pensejahteraan itu harus bisa terrealisasikan. Ini politik adiluhung, Kak. High politics. Bukan low politics. Oke. Kak Seto, apa impian yang tertinggal dari seorang Seto Mulyadi selaku tukang ngomong anak? Ya, saya mimpi semua anak bisa bahagia seperti pada waktu saya kecil juga. Saya dikenal nakal, bandel, tidak bisa diam. Umur 4 tahun naik pohon jatuh, kepala di bawah, bocor, dijahit. Tapi ayah dan ibu saya semua tidak menyudutkan kamu bandel, kamu nakal, tidak. Tapi membuang energi yang berlebihan tadi dengan berbagai hal, seperti dilatih menari, dilatih menggambar, dilatih main musik, olahraga, dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia menjadi suatu potensi, suatu kemampuan. Pada saat saya harus hidup prihatin, membiayai sendiri dari mulai SMA misalnya, ya saya juga sudah biasa menggambar, mengarang, tapi juga mengajar anak-anak dan sebagainya. Jadi intinya apa yang ditanamkan oleh ibu saya itu dengan penuh kekuatan cinta, saya ingin balas budi dengan membahagiakan anak-anak Indonesia. Nah, keinginan membalas budi itu yang tidak boleh disekat-sekat, apakah saya ke Petamburan, ataukah saya ke Surabaya, ataukah ke Klaten gitu Kak ya. Ya, jangan disekat-sekat mudah-mudahan seperti begitu. itu. Ya. Ya sudah Kak, diundang saja Kak. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa bertemu dengan beliau-beliau. Terima kasih untuk yang sudah memberikan dorongan moral kepada saya, mungkin semangat untuk tetap terus konsisten tanpa mundur atau patah arang dan sebagainya. Tapi juga terima kasih kepada yang memberikan masukan-masukan, kritik, betapa mungkin kadang-kadang pedas, tapi buat saya kalau pedas ibarat makan cabai rawit ya, yang membuat saya semakin semangat untuk terus mengabdi kepada dunia anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Dicaci maki, dibully, dihina, tapi senyum aja gitu Kak ya.
Yeah. Poninya anti badai, hatinya juga anti tersinggung, anti ngamuk ya. Hebat Kak Seto. Saya pikir luar biasa. Nah, ini pesan sekali lagi buat siapapun yang menonton episode ini, catatan 50 tahun pengabdian Kak Seto di dunia anak. Sudah terbit Kak ya? Ya, tapi mungkin dengan pandemi ini jadi tertunda lagi. Mungkin ada beberapa. Ya. Gitu. Jadi segala macam, ya sebutlah prasangka atau tanda tanya tentang Kak Seto di mana, Kak Seto hadir atau tidak, mudah-mudahan akan terjawab dari buku ini. Kalau juga masih penasaran, datang saja ke sini, mudah-mudahan waktunya cocok bisa menikmati sekian banyak produk pemikiran Kak Seto di ruangan kerja beliau. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih selalu. Mas Reza. Amin. Ya Rabbal Alamin.